lagi di Sriwijaya. Jadi kami ucapkan untuk salam-salam lah ya Iya, untuk kawan-kawan kita yang mungkin lagi jual model di angkatan 66 Bude ya, Bener. nonton dan juga mungkin Agong lagi buka tampel ban iya, di Tanjaan. Untuk ibu-ibu yang sekarang Nah, lagi itu nunggu pasar beduk Iya, ya, pasar nunggu beduk. Pasar tuh jual beduk galo. Tidak dong. Tidak. Bang, ini kan tadilah cerita tentang awal mula abang, ketertarikan abang dengan ini Al-Quran itu jadi hafiz sekarang kan. Jadi ini kita bicara tentang prestasinya bang. Iya bang. Nah, lo aku baca dulu. Produser gak salah. Berbicara tentang Qori dan hafiz Quran, kabarnya sudah banyak prestasi yang didapat Ustadz. Iya, Bang Cipta ketika jadi Qori dan hafiz. Bisa diceritakan, Bang Cipta pernah ikut fashion show nggak? Oh bukan. Prestasi apa be itu bang? Boleh diceritakan? Oke, jadi kalau untuk prestasi semenjak kelas MTS juga ya, semenjak mulai menghafal itu sudah dapat 1 juz, langsung ikut di PTPN. Dulu kan alhamdulillah dulu bapak karyawan BUMN di PT Karet di daerah Banyuasin. Jadi kebetulan ada mengadakan lomba di seluruh Indonesia ini kan. Jadi di masing-masing seperti kecamatan, kabupaten, terus provinsi dan seterusnya. Alhamdulillah sampai ke tahap provinsi waktu itu. Nah, waktu itu sempat tahun 2008 juara 1 di situ di Lampung dulu. Di Lampung Di itu Lampung, 1 juz plus tilawah dulu kan. 1 juz. Nah, tapi karena kita nih bukan tuan rumah ya. Biasanya kan tuan rumah tuh anak nomor satu ya. Bener. Akhirnya tuan rumah yang dikirim. Kita juara 2. Enggak apa-apa yang penting dapat Tapi juara jadilah. iya, juara, tetap juara, Bang. Alhamdulillah. Sebenarnya kalau pengen mencerita ke prestasi itu banyak ya. Oh, alhamdulillah. Kalau seharian mantul ini enggak salah kita undang jadi bintang tamu ini. Ini tolong diejo ke MC nih untuk ini masuk. Kami kayaknya ini Jingo Hilal THR. Iya, dan juga ini Bang Cipta lajun nyebut Bang Hafiz terus lomba-lomba apa be yang pernah diikuti pada zaman jebrot zaman dulu lah ya, dan mungkin kira-kira lomba apa sih yang paling berkesan yang bikin abang tuh ingat Bang sampai sekarang? Kalau baru-baru ini ada boleh diceritain? Boleh Bang, boleh. Kemarin ada STKN. STKH seleksi tilawatil Quran dan hadis di Muara Tara Musirawas Utara, tingkat provinsi. Bukan di Medan itu? Bukan. Banyak. Iya benar. Masih Sumsel ya. Sumsel. Jadi ketika itu kebetulan aku tampil di hari malam kedua, nomor pertama aku tampil. Nah, jadi ada human error ya. Jadi ada kesalahan teknis dalam baik MC dengan penomoran surat tadi. Akhirnya saya salah baca dan salah salah halaman. Kemudian kalau bisa dibuka di YouTube STKH Musirawas Utara 2019 itu saya 2 kali baca. 2 kali baca. Seharusnya kan sekali kan. Didis kalau sudah kayak itu. Tapi karena tadi human error tadi, karena kesalahan manusia juga kan, baik dari MC, dari IT juga kan. Dari saya juga pribadi, ya akhirnya diulang lagi. Itu sangat berkesan buat saya. Jadi abang tuh baca 2 kali itu, diulang kayak gitu? Diulang. Oh mantul, saking hafalnya itu Bang. Jadi ya alhamdulillah lah ya, masih peringkat 4 sesumsel ini kan. Mudah-mudahan tahun depan bisa mewakili Sumsel. Kalau Kak Momo melacak itu, jangan sampai aku dapat surat. Sombong amat. Itu ketar-ketir dia ya, bergetar. Nah, jadi dari ini ada pertanyaan yang ketiga nih. Bacok lagi dak Kak Win? Jadi nasihat yang baik nih untuk aku nih terutama ini Bang Cipta pengen jadi Qori nih. Apa nasihat utamanya nih? Oke, kalau untuk di Qori sendiri kan itu kan karunia Allah ya. Allah memilih orang yang suara bagus. Tidak seluruhnya suara bagus. Siapa lagi jadi pendengar? Benar. Kalau seluruhnya bagus kalau suara ya. Baca galau. Jadi Allah pilih kan. Allah pilih manusia itu memiliki suara yang bagus dan indah. Kemudian dia lantunkan, menggetarkan hati orang.
Nah, jadi Allah pilih dia. Nah, untuk nasihat untuk orang-orang yang Kak Momo kan? Yo. Kak Momo kan bagus bacanya. Alhamdulillah. Tadi aku dengar pas di telepon tadi, kedengeran baca Quran tadi gitu ya. Oh iya. Jadi untuk Kak Momo ya bacalah Al-Quran itu walaupun 1 ayat setiap hari. Benar. Karena apa namanya? Al-Quran itu syafi'an li ashabi, bahkan memberi syafaat bagi yang membacanya. Walaupun 1 ayat, walau ayah kita baca, tidak masalah. Dia ada kesempatan, kita lebih banyak memegang handphone kan daripada Iya Al-Quran. benar. Oh iya bang. Padahal handphone ini tidak akan memberi kita syafaat. Iya dunia ini bang. Dunia. Handphone nih. Benar. Kalau menurut Alam Dewe dia, cak mana sih perkembangan Qori dan Hafiz di Indonesia, khususnya di kota Palembang, Palembang. gitu? Ada nggak yang kira-kira harus dibenahi? Cak? Mungkin yang harus dibenahi untuk sistem pemerintahan ya, agar lebih mengoptimalkan lagi untuk para Qori A Sumsel, biar bisa kita ini selalu membawa nama baik Sumsel di tingkat nasional ya, bahkan internasional. Karena di beberapa provinsi lain itu mereka mempunyai lembaga yang memang benar-benar disejahterakan untuk para Qori dan Qori A. Ya, kita juara 1 dangdut, juara 2 dangdut, lah berangkat dapat beasiswa ke Jepang ya, dapat umroh sekeluarga, ya, dapat duit miliaran. Nah ini untuk para Qori. Iya benar. Nah ini jadi mungkin agar lebih diperhatikan. Seperti itu, Pak. Mungkin. Berarti ya buat Pak Wali Kota, Pak Gubernur ini sebaiknya ada perhatian khusus lah buat ini deh. Diperhatikan. Karena sudah langka Qori di Sumsel ini. Betul. Kalau untuk yang sebaya dengan saya pun bisa dihitung, banyak Qori Lamu kan. Jadi untuk muncul yang baru-baru ini, kita inilah bakal bimbing adik-adik ya kali untuk ke depan. Kalau kita baik kurang ditampung, kurang di iniin, lebih banyak berkorban sendiri lah. Betul, seharusnya mungkin lebih difasilitasi lah. Difasilitasi. Karena terkadang mereka juga ngerasa ya yang namanya prestasi ini perlu diapresiasi. Harus. Pak Wali Kota Harno Joyo, silakan nanti lebih diperhatikan lagi untuk tilawatil Qur'annya buat Qori dan Qori On. Iya, dan untuk Bapak Gubernur juga biar seluruh daerah yang ada di Sumatera Selatan, Qori dan Qori A-nya tuh bisa lebih diperhatikan lagi dan difasilitasi. Karena ini untuk kepentingan dunia akhirat. Biar regenerasinya itu berlangsung. Iya benar Kak. Siapa tahu ya setelah ini aku jadi regenerasinya. Siapa tahu kan? Iya benar. Iya, dan tentunya ya pemirsa Sriwijaya Now yang di rumah ini makin asik, makin dalam gitu kali ya percakapan kita nih sama abang kita yang sangat menginspirasi Bang Cipta. Pemirsa Sriwijaya Now jangan kemana-mana, tetep pantengi matonya ditaruh dilepas. Jangan dilepas, tetep di mato, tapi matonya tetap ningok TV khusus dari Sriwijaya. Jangan kemana-mana, tetap di Sriwijaya Now.